Mengerikan di Batu Raja, 25 mayat bertumpuk dan fakta mengejutkan di baliknya. Kisah nyata, bayangkan, hanya dalam satu siang, 25 orang pekerja perkebunan ditemukan mati bersamaan. Tubuh mereka tergeletak bertumpuk di sebuah barak kecil di tengah kebun karet. Tidak ada suara teriakan, tidak ada bekas luka, hanya wajah-wajah membiru dengan mata terbuka lebar, seakan ingin mengatakan sesuatu sebelum ajal menjemput. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini kecelakaan, kutukan, atau sebuah rencana pembunuhan yang dingin dan terukur? Hari ini, saya akan membawa Anda menelusuri kembali tragedi mengerikan di Batu Raja, Sumatera Selatan, ketika sebuah keluarga yang pernah dihormati justru berubah menjadi pelaku dari salah satu kasus paling menggemparkan di Indonesia. Sebuah kisah tentang utang, putus asa, dan keputusan yang mengorbankan nyawa puluhan orang tak bersalah. Sebelum kita mulai, jika Anda menyukai cerita panjang yang penuh emosi dan syarat makna, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Kisah hari ini bukan hanya tentang sebuah tragedi mengerikan, tetapi juga perjalanan menyentuh hati yang membuka mata kita tentang kehidupan. Karena itu, saya mengajak Anda untuk menonton video ini sampai akhir, agar setiap detail, setiap langkah penyelidikan, dan setiap pelajaran hidup di balik peristiwa ini bisa kita resapi bersama. Siang terik tanggal 14 Juni 2022, langit di Batu Raja, Sumatera Selatan, tampak berat seolah diselimuti kabut tipis setelah hujan pagi. Tetes-tetes air masih menggantung di daun karet, berkilau terkena cahaya matahari. Suasana pedesaan itu seakan damai, seperti hari-hari biasa ketika para pekerja sedang sibuk di kebun. Namun pada hari itulah, sebuah peristiwa mengerikan merobek ketenangan seluruh kampung. Pak Jaya, seorang peternak itik berusia 53 tahun, pagi itu tengah mencari beberapa ekor itiknya yang tersesat di sekitar kebun karet milik Ibu Sari. Ia sudah terbiasa dengan bau tanah basah setelah hujan, terbiasa pula dengan aroma getah karet yang agak menyengat. Tapi siang itu, di jalan setapak menuju barak pekerja, tercium sesuatu yang aneh. Bau itu adalah campuran busuk yang aneh, seperti buah busuk yang dibiarkan, bercampur dengan aroma bahan kimia, lalu menekan dadanya hingga sesak. Semakin melangkah, semakin perutnya terasa mual. Naluri seorang petani yang sudah lama hidup di kampung membuat Pak Jaya waspada. Dengan langkah pelan, ia mendorong pintu kayu reot barak yang setengah terbuka. Dan apa yang terlihat di dalam membuat lututnya lemas seketika. Di ruangan pengap itu, 25 jasad pekerja tergeletak berserakan. Sebagian menumpuk di atas yang lain. Posisi tubuh mereka aneh dan mengerikan. Ada yang terlungkup di lantai semen. Ada yang meringkuk seolah sedang kesakitan. Ada pula yang matanya masih melotot kosong. Bibirnya membeku dengan busa putih di ujungnya. Sunyi yang mencekam hanya dipatahkan oleh dengungan lalat yang memenuhi udara, bagai nyanyian duka yang menakutkan. Pak Jaya berteriak histeris, "Ya Allah, mereka semua mati. Tolong, ada orang mati di sini." Suara teriakan itu memecah sunyi kampung. Orang-orang berlarian dari kebun karet, dari warung kopi, dari pasar kecil di tepi jalan. Dalam hitungan menit, puluhan warga berdatangan. Mereka berhenti di depan barak, saling menatap dengan wajah pucat. Tak seorang pun berani masuk lebih jauh, hanya berdiri terpaku, ngeri melihat apa yang baru saja ditemukan. Tak lama, kabar itu sampai ke kantor polisi sektor Batu Raja. Sekitar 1 jam kemudian, Komisaris Adi, seorang perwira polisi berpengalaman, datang bersama tim penyidik. Area segera dipasangi garis polisi. Warga diminta mundur, meski rasa penasaran membuat banyak dari mereka tetap bertahan di sekitar lokasi. Awalnya, dugaan sederhana muncul. Barangkali ini kasus keracunan makanan massal. Pekerja mungkin makan sesuatu yang basi, atau mungkin terhirup gas berbahaya di ruangan sempit itu. Namun begitu melangkah masuk, tatapan Komisaris Adi membeku. Ia memperhatikan satu persatu wajah korban yang sudah membiru. Itu bukan wajah orang yang pergi dengan tenang. Itu adalah wajah penderitaan, wajah yang merekam detik-detik terakhir penuh siksaan. Tak ada darah, tak ada bekas perkelahian, tak ada suara teriakan yang sempat terdengar. Tetapi tubuh-tubuh yang membeku itu seakan menyimpan cerita sunyi, ketakutan, penyesalan,
dan rasa sakit yang mereka alami sebelum nyawa benar-benar terputus. Di saat itu, hati kecil Komisaris Adi berbisik, ini bukan kecelakaan biasa. Ada tangan manusia yang mengatur semua ini. Dan sejak detik itu pula, sebuah penyelidikan gelap dan menegangkan resmi dimulai. Barak pekerja di kebun karet milik Ibu Sari segera berubah menjadi pusat perhatian seluruh desa. Dalam hitungan jam, kabar tentang 25 orang yang mati mendadak menyebar cepat dari mulut ke mulut. Ada yang berkata bahwa para pekerja keracunan makanan, ada yang menduga mereka menghirup gas beracun, bahkan ada pula yang mengaitkannya dengan hal-hal gaib. Namun satu hal yang pasti, tak seorang pun bisa menghapus bau menyengat yang bercampur antara busuk dan kimia dari ingatan mereka. Komisaris Adi bersama timnya bekerja dengan hati-hati. Setiap sudut barak dipotret, setiap piring, mangkuk, dan sisa makanan dikumpulkan. Para korban kemudian dibawa ke rumah sakit kabupaten untuk diperiksa lebih lanjut. Garis polisi dipasang rapat, memutus akses siapapun ke kebun itu. Akan tetapi, garis kuning itu tidak mampu menahan tangisan histeris seorang perempuan tua yang tiba-tiba muncul dari kerumunan. Dialah Ibu Sari, pemilik kebun. Dengan pakaian yang kusut dan rambut berantakan, ia meratap seolah baru saja kehilangan anak-anak kandungnya sendiri. Suaranya parau memanggil-manggil para pekerjanya yang kini terbujur kaku, seakan dunia telah runtuh di hadapannya. Banyak warga yang ikut menitikan air mata. Semua orang mengenal Ibu Sari sebagai sosok yang dermawan, kerap berbagi hasil kebun kepada tetangga yang kekurangan, rajin hadir dalam pengajian, dan sering menyumbang untuk kegiatan sosial desa. Tidak ada seorang pun yang menyangka tragedi ini bisa terjadi di kebunnya, apalagi sampai merenggut nyawa banyak orang sekaligus. Namun di balik kacamata hitamnya, Komisaris Adi menatap Ibu Sari dengan penuh curiga. Ada sesuatu yang janggal, tangisnya keras, tubuhnya gemetar, tapi matanya tetap kering, tak setetes air pun mengalir. Bagi Adi, itu bukan kesedihan sejati, melainkan semacam pertunjukan. Ia mencatat diam-diam dalam buku kecilnya, tanpa mengucapkan sepatah kata. Sementara itu, analisis awal dari tim medis menyebutkan bahwa para korban meninggal hampir bersamaan, diperkirakan tidak lebih dari 1 jam setelah makan siang. Tidak ada luka fisik, tidak ada tanda perkelahian. Semua mengarah pada dugaan keracunan makanan massal. Namun Adi tak puas dengan jawaban sederhana itu. Warna wajah para korban menunjukkan kekurangan oksigen parah, mirip efek racun kimia. Beberapa korban bahkan masih dalam posisi menggenggam dada, seakan paru-paru mereka tiba-tiba berhenti bekerja. Adi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sengaja dimasukkan ke dalam makanan siang itu. Di ruang interogasi sederhana, Ibu Sari duduk dengan wajah letih. Suaranya serak ketika ia bercerita bahwa ia selalu menganggap para pekerja seperti anak sendiri. Mereka datang dari Jambi, Lampung, Palembang, semua ia perlakukan dengan baik. Ia mengaku masih melihat mereka bercanda pagi tadi sebelum pergi ke kebun, dan kini semua telah tiada. Kata-katanya terdengar tulus, nyaris membuat beberapa polisi muda terharu. Namun tatapan kosong di matanya kembali membuat Adi merasa ada yang tidak beres. Ketika ditanya siapa yang memasak makanan siang itu, Ibu Sari menjawab bahwa biasanya seorang pekerja perempuan bernama Tuti yang bertugas. Tetapi pagi itu, sekitar pukul 10, Tuti sempat pergi ke pasar untuk membeli kecap, sehingga barak kosong. Dan ketika ditanya siapa yang memiliki kunci gudang bahan makanan, Ibu Sari terdiam sejenak sebelum akhirnya mengaku bahwa hanya dirinya yang memegang kunci itu. Adi mencatat setiap detail dengan tenang. Kesempatan dan akses, 2 hal penting yang selalu menjadi kunci dalam kasus kriminal. Di luar kantor polisi, warga mulai membicarakan hal ini dengan nada berbisik. Sebagian masih percaya pada tangisan Ibu Sari, tetapi ada pula yang mulai ragu. Ada yang berkata bahwa air mata yang tak pernah keluar adalah tanda kebohongan. Ada yang menimpali bahwa mungkin ia hanya syok. Namun seorang lelaki tua yang sudah lama mengenalnya bergumam bahwa mata tidak pernah bisa berbohong. Kalau benar ia bersedih, matanya pasti akan berkata lain. Bisikan itu menyebar cepat dari warung kopi ke pasar, dari lorong kecil ke rumah-rumah penduduk, menambah suasana desa semakin tegang. Hari itu berakhir dengan satu kesimpulan awal. 25 orang pekerja meninggal hampir bersamaan setelah makan siang di barak kebun karet. Dugaan kuat,
Mereka diracun dengan zat kimia berbahaya, dan meski belum ada bukti yang cukup, bayangan kecurigaan mulai mengarah pada sosok yang selama ini dihormati sebagai seorang ibu penyayang, Ibu Sari. Komisaris Adi menutup bukunya, lalu menatap langit malam Batu Raja yang mendung. Ia tahu bahwa penyelidikan baru saja dimulai. Yang lebih menakutkan dari kematian 25 orang adalah kenyataan bahwa pelaku mungkin masih bebas berkeliaran, bahkan mungkin sedang berdiri di tengah kerumunan, berpura-pura menangis bersama orang lain. Malam itu, kantor polisi Batu Raja masih dipenuhi ketegangan. Para penyidik bekerja tanpa henti, mencatat setiap nama korban dan mencocokkannya dengan daftar pekerja resmi yang ditemukan di barak. Buku catatan lusuh itu berisi 26 nama lengkap dengan usia dan asal daerah. Namun ketika dibandingkan dengan jumlah jasad yang dibawa dari lokasi, ada sesuatu yang janggal. Di barak hanya ditemukan 25 mayat, sementara satu nama hilang. Kehilangan itu menimbulkan banyak pertanyaan. Siapa pekerja yang tidak ada di tempat? Apakah ia selamat, melarikan diri, atau justru terlibat dalam kejadian ini? Komisaris Adi menajamkan tatapannya ketika melihat nama terakhir di daftar, Arif, usia 32 tahun, asal Jambi. Tanpa menunda, ia memerintahkan timnya menyebar ke desa-desa sekitar. Mereka bertanya di pasar, di warung kopi, bahkan ke pos kesehatan terdekat. Pencarian itu akhirnya membuahkan hasil. Seorang perawat di puskesmas desa Tanjung Baru memberi kabar bahwa sejak pagi ada seorang pekerja kebun bernama Arif yang dirawat di sana. Adi segera berangkat. Puskesmas kecil itu sunyi ketika ia tiba. Hanya ada lampu neon redup dan suara jangkrik di luar jendela. Di ruang rawat sederhana, seorang pria muda terbaring lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya masih dipenuhi bercak merah, napasnya terengah. Itulah Arif, satu-satunya pekerja yang tidak ikut makan siang naas itu. Dokter jaga menjelaskan bahwa pagi hari tanggal 14 Juni, Arif dibawa ke puskesmas oleh teman-temannya dalam keadaan kejang dan muntah-muntah. Rupanya, saat makan nasi sisa semalam, ia secara tidak sengaja menelan seekor lipan kecil yang bersembunyi di dalamnya. Racun dari serangga itu membuat tubuhnya bereaksi keras, muncul alergi parah, hingga ia hampir pingsan. Beruntung, teman-temannya segera membawanya ke puskesmas, sehingga nyawanya terselamatkan. Karena insiden itu pula, Arif tidak ikut makan siang bersama pekerja lain dan justru selamat dari tragedi yang menewaskan 25 orang. Ketika sadar penuh malam itu, Arif mendengar kabar dari perawat bahwa semua rekannya di barak telah meninggal. Wajahnya seketika berubah pucat pasi. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Air mata mengalir deras. Suaranya pecah tak terkendali. Tidak mungkin. Mas Budi, Bang Rahman, Mbak Lela, mereka semua mati. Pagi tadi aku masih bicara dengan mereka. Ucapnya terbata-bata, lalu menangis keras hingga tubuhnya lemah kembali. Komisaris Adi berdiri di samping ranjang, menatap dengan iba. Ia tahu Arif bukan sekadar pekerja yang selamat, melainkan saksi kunci. Namun kondisi fisiknya masih rapuh. Ia sulit berbicara panjang. Sesekali batuk dan menarik napas pendek. Adi tidak ingin memaksa, ia hanya meminta Arif menenangkan diri, lalu menugaskan 2 polisi berjaga di luar ruangan untuk memastikan keselamatannya. Malam itu, Adi menulis dalam buku catatannya. Arif, pekerja ke-26, tidak ikut makan siang. Selamat, saksi kunci, harus dilindungi. Keesokan paginya, berita tentang keberadaan Arif menyebar cepat ke seluruh desa. Warga geger. Ada yang bersyukur karena masih ada satu saksi hidup, tapi tidak sedikit yang berbisik-bisik penuh curiga. Kalau dia selamat, jangan-jangan dia yang mencampur racun, kata seorang ibu di pasar. Bisikan itu menular dari satu mulut ke mulut lain, sampai akhirnya terdengar juga oleh keluarga korban. Amarah mereka membara. Sebagian ingin mendatangi puskesmas untuk menuntut jawaban langsung dari Arif. Polisi terpaksa memperketat penjagaan. Takut massa meluapkan emosi kepada satu-satunya orang yang masih bernyawa. Di balik semua itu, Arif sendiri diliputi rasa bersalah yang tak tertahankan. Ia merasa hidupnya hanyalah kebetulan, sementara sahabat-sahabatnya mati mengenaskan. Wajah Budi, teman akrabnya di barak, terus terbayang. Mereka berdua sering duduk di bawah pohon karet sambil bercanda, berjanji bahwa setelah musim panen selesai, mereka akan pulang ke kampung masing-masing,
lalu membangun rumah sederhana untuk keluarga. Janji itu kini terkubur bersama jasad dingin yang sudah tak bernyawa. Arif menggigit bibirnya sampai berdarah. Ia menatap kosong ke langit-langit kamar, air mata tak berhenti jatuh. "Kenapa aku yang selamat? Kenapa bukan dia?" bisiknya lirih. Komisaris Adi yang sejak tadi memperhatikannya mendekat, duduk di kursi samping ranjang, lalu berkata dengan suara lembut, "Arif, dengarkan saya, kau masih hidup, bukan karena kebetulan. Allah memberimu kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Hanya kau yang bisa membantu kami menemukan siapa yang tega merenggut nyawa teman-temanmu. Jangan biarkan kematian mereka sia-sia." Kata-kata itu membuat Arif semakin terisak. Ia menutupi wajahnya dengan tangan, lalu mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ia tahu dirinya kini memikul beban berat, menjadi saksi mata dalam tragedi paling kelam yang pernah terjadi di kebun karet itu. Malam itu, polisi memutuskan untuk memindahkan Arif ke lokasi rahasia dengan pengawasan ketat 24 jam. Mereka tahu, jika benar ada pelaku yang meracuni makanan, orang itu pasti tidak ingin ada saksi yang bisa bersuara. Komisaris Adi berdiri lama di teras puskesmas, memandang ke arah kebun karet yang gelap gulita. Angin malam membawa aroma lembab, samar-samar mengingatkan pada maut. Ia sadar penyelidikan ini akan jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Tapi selama Arif masih hidup, masih ada secercah cahaya untuk menyingkap kebenaran. Keesokan harinya, suasana kantor polisi Batu Raja lebih sibuk dari biasanya. Tim forensik dari Palembang didatangkan khusus untuk menangani kasus ini. Mereka bekerja cepat, mengemas setiap sampel makanan, minuman, serta sisa-sisa muntah korban yang ditemukan di barak. Semua dimasukkan ke dalam wadah khusus, lalu dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Warga desa yang masih berduyun-duyun berdiri di luar garis polisi hanya bisa menatap dengan penuh tanda tanya, berharap ada jawaban mengapa 25 nyawa melayang sekaligus. 3 hari kemudian, hasil laboratorium tiba. Komisaris Adi duduk di ruang rapat bersama tim penyidik, membuka amplop tebal berisi laporan resmi. Saat matanya menelusuri halaman pertama, ia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Laporan itu jelas. Seluruh sampel makanan, terutama nasi putih yang dimakan para korban, positif mengandung zat karbofuran. Adi terdiam sejenak. Karbofuran adalah pestisida beracun yang sudah lama dilarang penggunaannya karena bisa mematikan dalam hitungan menit. Zat ini tidak berwarna, tidak berbau, dan ketika dicampur dalam makanan, hampir mustahil dikenali oleh indera manusia. Hanya butuh beberapa miligram untuk membuat seseorang tersedak, mengalami gagal napas, lalu mati perlahan. "Ini bukan kecelakaan, ini pembunuhan," kata Adi pelan namun tegas. Ruangan rapat seketika sunyi. Semua mata memandangnya, menyadari bahwa kasus ini baru saja berubah dari dugaan keracunan massal menjadi tragedi pembunuhan berencana. Adi menutup map laporan dan bersandar di kursinya. Wajahnya muram, namun matanya tajam. Ada seseorang yang dengan sengaja menaruh racun ini ke dalam makanan, dan orang itu tahu persis apa yang ia lakukan. "Oh," salah satu penyidik muda bertanya. "Komandan, apakah mungkin racun itu terbawa secara tidak sengaja, misalnya tercampur dengan pupuk atau bahan makanan dari pasar?" Adi menggeleng. "Tidak, karbofuran bukan bahan umum. Ia hanya ada di lingkaran tertentu, biasanya di tangan petani yang nakal atau pedagang gelap. Ini sengaja, bukan kebetulan." Penyelidikan pun diarahkan kembali ke barak. Tim rekonstruksi mencoba mengingat kronologi hari kejadian. Siapa yang memasak, kapan makanan itu ditaruh di dapur, siapa yang punya akses ke gudang. Dari catatan sebelumnya, hanya ada satu celah. Sekitar jam 10 pagi, Tuti, juru masak barak, pergi sebentar ke pasar untuk membeli kecap. Selama hampir 20 menit, dapur kosong. Dan satu-satunya orang yang memegang kunci gudang bahan makanan adalah Ibu Sari. Kecurigaan yang tadinya samar kini semakin jelas. Tangisan tanpa air mata, akses ke gudang, dan kesempatan yang terbuka lebar. Semua jejak mulai mengarah padanya. Namun Adi tahu, dalam penyelidikan tidak boleh ada kesimpulan terburu-buru. Ia butuh bukti kuat, bukan sekadar dugaan. Maka ia memerintahkan anak buahnya menyelidiki riwayat keuangan Ibu Sari. Tidak butuh waktu lama, hasilnya membuat bulu kuduk merinding. Ternyata,
Pemilik kebun yang selama ini dikenal dermawan itu menyimpan masalah besar, utang miliaran rupiah kepada rentenir lokal. Uang itu dipakai untuk mendukung bisnis properti anaknya yang bernama Rudi, namun proyek itu gagal total. Kini semua mulai terhubung. Tekanan dari rentenir, ancaman kehilangan tanah kebun, serta desakan pekerja yang menuntut gaji, membuat Ibu Sari berada di ujung tanduk. Apakah mungkin ia tega mengorbankan para pekerja untuk menutupi masalahnya? Sementara itu, Arif yang masih dirawat di lokasi aman perlahan mulai pulih. Walau fisiknya membaik, mentalnya masih hancur. Setiap kali menutup mata, ia melihat wajah budi sahabatnya, teringat suara tawa para pekerja di barak yang kini tak akan pernah terdengar lagi. Polisi beberapa kali mencoba meminta keterangannya, namun ia selalu menangis sebelum sempat bercerita panjang. Adi mendatanginya lagi, kali ini dengan lebih lembut. "Arif, kau ingat sesuatu dari pagi sebelum makan siang? Siapa saja yang kau lihat di dapur? Apakah ada yang aneh?" Arif terdiam, matanya menerawang. Ia menggigit bibir, mencoba mengingat. "Pagi itu, aku sempat melihat Ibu Sari masuk ke dapur. Dia bilang hanya ingin mengecek persediaan beras. Aku tidak curiga, karena biasanya memang dia suka memeriksa. Tapi suaranya terputus, tubuhnya kembali gemetar." Adi menepuk bahunya, memberi kekuatan. "Tenanglah, kau sudah sangat membantu." Keterangan itu menambah satu potongan penting dalam puzzle besar ini. Kini, bukti ilmiah dari laboratorium dan kesaksian Arif mulai membentuk garis yang sama. Ada tangan manusia yang sengaja menaruh racun ke dalam makanan. Di luar kantor polisi, desas-desus semakin liar. Warga desa berbisik-bisik bahwa kebun karet itu kini berhantu, bahwa suara jeritan pekerja masih terdengar di malam hari. Ada pula yang mulai terang-terangan menuduh Ibu Sari. Meski tanpa bukti jelas, suasana desa berubah mencekam, ketakutan bercampur dengan amarah. Adi tahu waktu semakin mendesak. Ia harus bertindak cepat sebelum keadaan makin memburuk. Ia memerintahkan agar Ibu Sari dipanggil lagi untuk dimintai keterangan kedua kalinya. Namun kali ini, statusnya bukan sekadar saksi, melainkan tersangka potensial dalam pembunuhan 25 nyawa di kebun karet. Malam itu, ketika ia menutup buku catatannya, Adi menatap jauh keluar jendela. Hujan rintik kembali turun, menimpa daun-daun karet yang berkilau di bawah cahaya lampu jalan. Dalam hati kecilnya ia bergumam, kebenaran mulai terkuak, tapi jalannya masih panjang. Malam itu, kantor polisi Batu Raja kembali ramai. Ruang interogasi sederhana yang biasanya dipakai untuk kasus pencurian ayam atau perkelahian kecil antar warga kini menjadi saksi bisu salah satu tragedi paling mengerikan di Sumatera Selatan. Di balik meja panjang, duduklah Ibu Sari. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, tangan tuanya bergetar sambil meremas sapu tangan lusuh. Komisaris Adi masuk dengan langkah tenang. Ia tidak terburu-buru, hanya menaruh berkas tebal di atas meja, lalu duduk menatap langsung ke mata perempuan itu. Suasana hening, hanya terdengar suara jarum jam berdetak di dinding. "Ibu Sari," kata Adi perlahan, "kami sudah menerima hasil laboratorium. Seluruh makanan yang dimakan para pekerja positif mengandung racun carbofuran. Artinya, ini bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan." Wajah Ibu Sari tampak tegang, bibirnya bergetar, namun tidak ada kata yang keluar. Ia menunduk, seakan menghindari tatapan tajam di depannya. "Menurut keterangan saksi," lanjut Adi, "pagi sebelum makan siang, Ibu sempat masuk ke dapur barak. Benar begitu?" Ibu Sari menarik napas panjang. "Saya hanya ingin mengecek beras. Saya selalu memastikan bahan makanan cukup untuk pekerja. Itu saja." Adi mengangguk, lalu membuka lembar lain dari berkasnya. "Kami juga sudah menelusuri catatan utang Ibu. Jumlahnya tidak kecil. 3 miliar lebih kepada rentenir, ditambah tuntutan pekerja yang belum dibayar. Semua menekan Ibu. Dan hanya beberapa hari sebelum kejadian, ada ancaman bahwa kebun karet ini bisa disita kalau Ibu tidak melunasi utang." Kata-kata itu menghantam seperti palu. Bahu Ibu Sari merosot, wajahnya semakin pucat. Ia memejamkan mata, lalu bergumam, Saya tidak pernah ingin mereka mati. Saya hanya..." Suaranya menggantung, lalu hilang dalam isak tertahan. Adi menatapnya lekat-lekat. Ia tahu, perempuan di hadapannya sedang berada di ujung pengakuan. Tapi ia juga tahu,
Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Ia memutuskan untuk tidak menekan terlalu jauh malam itu. Interogasi ditunda, memberi kesempatan bagi Ibu Sari merenung dalam sel tahanan sementara. Di luar ruangan, Adi berbicara dengan timnya. Kalian lihat, dia mulai goyah. Tapi aku yakin, dia tidak sendirian. Ada seseorang yang lebih muda, lebih berani, yang merancang semua ini. Salah satu penyidik mengangguk. Komandan curiga anaknya, Rudy? Adi tidak langsung menjawab. Ia menatap jauh ke jendela, melihat cahaya lampu jalan yang temaram. Orang yang sudah berusia 60 lebih jarang punya keberanian membeli racun terlarang dan mencampurnya tanpa ragu. Aku percaya ada tangan lain yang memandu. Keesokan paginya, Rudy datang ke kantor polisi. Dengan pakaian rapi dan wajah tenang, ia duduk di ruang tunggu, seakan tidak ada yang salah. Mobil pribadinya terparkir di halaman, menimbulkan kontras mencolok dengan kerumunan warga desa yang datang hanya dengan motor tua. Ketika dipanggil masuk, ia menyapa dengan sopan, bahkan tersenyum. Saya siap membantu penyelidikan, Pak Komisaris. Saya tidak tahu apa-apa, tapi kalau ada yang bisa saya lakukan, silakan tanyakan. Aula. Adi memperhatikannya dengan seksama. Sikapnya tenang, terlalu tenang. Tidak ada kesedihan mendalam melihat 25 orang pekerja yang selama ini hidup di kebun keluarganya mati mendadak. Bahkan ketika foto-foto korban ditunjukkan di layar proyektor, ekspresinya hampir tidak berubah. Kemarin tanggal 14 Juni, di mana Anda berada? Tanya Adi. Di Palembang, Pak. Saya bisa buktikan dengan struk parkir hotel dan pembayaran kafe. Semua ada catatannya, jawab Rudy lancar. Alibi yang terlalu rapi justru membuat Adi semakin curiga. Ia tahu betul bahwa dokumen bisa diatur, waktu bisa dimanipulasi. Ia mencatat dalam hati bahwa perlu bukti lain untuk membongkar tirai yang masih menutupi kebenaran. Sementara itu, desas-desus di desa makin panas. Warga mulai terang-terangan membicarakan bahwa ada rahasia kelam di balik keluarga pemilik kebun itu. Ada yang mengatakan Ibu Sari terlalu malu jika kebunnya disita. Ada yang menuduh Rudy haus uang dan nekat menyingkirkan pekerja. Suasana kampung menjadi mencekam. Setiap bisikan di warung kopi terdengar seperti vonis kematian. Arif, yang masih dalam perlindungan polisi, merasakan tekanan itu pula. Ia sempat berkata kepada salah satu petugas, "Kalau benar ibu itu yang menaruh racun, aku bisa mengerti dia terdesak. Tapi, aku tidak percaya ia melakukannya sendirian. Aku pernah melihat Rudy datang ke barak beberapa hari sebelum kejadian. Dia bicara lama dengan ibunya, wajahnya tegang. Sejak itu, Ibu Sari tampak murung." Informasi itu membuat Adi semakin yakin. Puzzle yang tadinya samar mulai menemukan bentuk. Ibu Sari mungkin pelaksana, tapi ada otak lain yang menggerakkan dari belakang. Malam itu, Adi duduk sendirian di ruang kerjanya. Berkas-berkas berserakan di meja, laporan utang, hasil laboratorium, keterangan saksi. Di antara semuanya, satu nama muncul berulang-ulang. Rudy. Ia menutup berkas, menyalakan rokok, lalu menatap keluar jendela. Kebenaran tidak akan lama lagi terungkap, gumamnya. Dan aku yakin, anak itu bukan sekadar penonton. Hari-hari berikutnya menjadi ujian kesabaran bagi tim penyidik. Rudy tampak begitu percaya diri dengan alibinya. Ia menyodorkan bukti struk parkir hotel di Palembang, rekaman pembayaran kafe, bahkan screenshot transaksi dari ponselnya. Semua tampak sempurna. Terlalu sempurna. Komisaris Adi yang sudah lama bergelut dengan kasus kriminal tahu betul. Alibi yang terlalu rapi seringkali justru menutupi kebohongan besar. Adi memutuskan untuk meminta bantuan tim cybercrime dari kepolisian provinsi. Mereka datang membawa peralatan canggih, siap mengutak-atik data ponsel Rudy yang sudah diamankan sejak pemeriksaan pertama. Malam itu, di ruang server yang penuh kabel dan layar monitor, analisis dimulai. Pertama, kita cek lokasi GPS dari ponsel ini, kata seorang teknisi muda sambil mengetik cepat di laptop. Titik-titik koordinat mulai muncul di layar. Semua mata menatap grafik yang terbentang. Dan saat itulah rahasia pertama terkuak. Pada tanggal 14 Juni, antara pukul 7.00 hingga 9.30, sinyal ponsel Rudy terdeteksi di wilayah kebun karet Batu Raja. Barulah setelah pukul 10.00 ponselnya bergerak menuju jalan raya
dan kembali aktif di Palembang sekitar pukul 13.30. Adi menatap layar dengan mata menyipit. Jadi, pagi hari sebelum tragedi, dia ada di kebun ini. Alibinya runtuh. Namun itu belum cukup. Mereka butuh bukti lebih kuat. Maka analisis berlanjut ke folder pesan singkat. Sebagian pesan sudah dihapus, tapi dengan perangkat forensik, tim berhasil memulihkan beberapa percakapan lama. Di antara potongan pesan yang kabur, ada satu kalimat yang membuat semua terdiam. "Ibu, lakukan seperti yang aku bilang. Jangan takut. Setelah ini semua selesai, kita bebas." Pesan itu dikirim dari Rudi ke nomor ponsel Ibu Sari 2 hari sebelum tragedi. Ruangan mendadak sunyi. Bahkan bunyi kipas angin terdengar jelas. Adi merasakan darahnya berdesir. Pesan pendek itu mungkin terlihat sederhana, tapi dalam konteks kasus ini, ia menjadi kunci yang membuka tabir gelap. Kita punya bukti digital. Ada instruksi, ada koordinasi. Rudi bukan sekadar tahu, dia dalangnya, ujar Adi tegas. Keesokan harinya, Adi memanggil kembali Rudi ke kantor polisi. Kali ini suasananya berbeda. Tidak ada senyum ramah, tidak ada sapaan hangat. Ia dipersilakan duduk di kursi interogasi dengan 2 petugas berdiri di belakangnya. Adi membuka percakapan dengan suara tenang. "Rudi, kami sudah memeriksa data ponselmu. GPS menunjukkan bahwa pada pagi hari 14 Juni, kau berada di kebun ini, bukan di Palembang." Rudi tampak kaget sepersekian detik, tapi segera kembali tersenyum. "Mungkin sistemnya salah baca, Pak. Sinyal sering bergeser. Semua orang tahu itu." Adi tidak menjawab. Ia hanya mendorong selembar kertas fotokopi berisi transkrip pesan yang berhasil dipulihkan. "Dan ini, pesanmu kepada ibumu. Lakukan seperti yang aku bilang." "Kau masih menganggap itu salah baca juga?" Wajah Rudi mulai kehilangan ketenangan. Bibirnya bergetar, keringat muncul di pelipis. Ia mencoba tertawa kecil, tapi suaranya terdengar kaku. Itu hanya nasihat biasa, Pak. Saya menenangkan ibu saya karena dia panik soal utang. Tidak ada hubungannya dengan pekerja yang mati." Adi mencondongkan tubuh, menatap tajam. "Rudi, 25 nyawa melayang. Jangan pikir kau bisa bersembunyi di balik kata-kata. Kami punya bukti dan saksi yang melihatmu datang ke barak beberapa hari sebelum kejadian. Kau tidak bisa lari lagi." Ruangan sunyi. Hanya terdengar detak jam dinding yang monoton. Rudi menunduk, tangannya menggenggam erat lututnya. Matanya bergerak gelisah, mencari-cari alasan, tapi tak menemukan jalan keluar. Di sisi lain, warga desa semakin resah. Desas-desus tentang keterlibatan Rudi sudah menyebar. Di warung kopi, orang-orang mulai berani menyebut namanya terang-terangan. Kalau bukan anaknya, siapa lagi? Mana mungkin perempuan tua berani membeli racun sendiri? Desa yang dulu damai kini dipenuhi ketakutan. Anak-anak dilarang bermain dekat kebun karet. Beberapa keluarga korban bahkan bersumpah akan menuntut balas jika hukum tidak menegakkan keadilan. Adi sadar, waktu untuk menutup kasus ini semakin singkat. Tekanan dari masyarakat, media, bahkan pejabat provinsi terus menghantui. Ia tahu satu-satunya jalan adalah menekan Rudi hingga pengakuan keluar dari mulutnya sendiri. Malam itu, setelah interogasi panjang, Adi meninggalkan ruang pemeriksaan dengan wajah letih. Ia menatap anak buahnya dan berkata, "Besok kita adakan konfrontasi. Ibu Sari dan Rudi akan kami hadapkan bersama. Aku ingin melihat siapa yang pertama kali retak ketika kebenaran dipaksa keluar." Langkahnya berat, tapi tekadnya bulat. Ia tahu, kebenaran sudah sangat dekat, dan sebentar lagi, topeng ketenangan Rudi akan hancur berkeping-keping. Pagi itu, ruang interogasi kantor polisi Baturaja dipersiapkan lebih hati-hati dari biasanya. 2 kursi berhadapan diletakkan di tengah ruangan, hanya dipisahkan oleh meja kayu panjang. Di satu sisi, duduklah Ibu Sari. Wajahnya semakin tirus, matanya sayu akibat malam-malam panjang tanpa tidur. Di sisi lain, Rudi duduk dengan sikap kaku, tangannya saling menggenggam erat, seakan mencoba menyembunyikan kegelisahan. Komisaris Adi memasuki ruangan, diikuti 2 penyidik lain yang bertugas mencatat. Ia berdiri sejenak, menatap keduanya dengan tatapan yang sama tajam. "Hari ini kami ingin mendengar kebenaran dari kalian berdua. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Semua bukti sudah ada. Tinggal kalian yang menentukan apakah ingin mengaku atau menunggu pengadilan
yang akan membuka semuanya di depan umum. Ruangan seketika hening. Hanya terdengar napas berat Ibu Sari yang tersengal dan suara detak jam di dinding. Adi memulai dengan suara tenang. "Ibu Sari, apakah benar pagi itu Anda masuk ke dapur barak ketika juru masak sedang ke pasar?" Ibu Sari menggigit bibirnya. Wajahnya bergetar, tangannya meremas ujung baju. Saya hanya ingin mengecek persediaan beras. Itu kebiasaan saya," jawabnya dengan suara nyaris tak terdengar. Adi tidak menanggapi. Ia lalu beralih ke Rudi. "Rudi, GPS ponselmu menunjukkan kau berada di kebun ini antara pukul 7 sampai 9 pagi pada tanggal 14 Juni. Kau juga mengirim pesan kepada ibumu, menyuruhnya melakukan sesuatu sesuai instruksimu. Bagaimana kau menjelaskan itu?" Rudi mengangkat wajah, berusaha mempertahankan ketenangan. "Itu salah sistem, Pak. Pesan itu hanya menenangkan ibu saya. Tidak ada hubungannya dengan racun." Namun suaranya bergetar dan keringat sudah membasahi pelipisnya. Adi lalu menggeser sebuah map tebal ke tengah meja. Ia membuka lembaran-lembaran berisi foto korban, hasil laboratorium, dan transkrip pesan. Bukti tidak bisa dibantah. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang menuangkan carbofuran ke dalam nasi? Apakah kau, Rudi, atau ibumu? Ibu Sari tiba-tiba menunduk, bahunya terguncang hebat. Air mata yang selama ini tak pernah terlihat, akhirnya jatuh menetes ke meja. Ia menangis sesenggukan, lalu dengan suara parau berkata, Saya yang melakukannya. Saya masuk ke dapur. Saya tuangkan cairan itu ke nasi. Semua salah saya, bukan anak saya." Rudi tidak tahu apa-apa. Ruangan hening sejenak. Rudi menoleh cepat ke arah ibunya. Matanya melebar. "Ibu, jangan begitu. Jangan tanggung semuanya sendiri," katanya terburu-buru. Adi mengamati perubahan itu dengan tajam. Ia tahu retakan pertama sudah muncul. Ia mencondongkan tubuh, berkata dengan nada lembut namun menekan, "Ibu Sari, seorang ibu bisa menanggung banyak hal demi anak, tapi racun itu, karbofuran, bukan barang mudah didapat. Dari mana ibu mendapatkannya?" Ibu Sari terdiam. Air matanya terus mengalir, tapi ia tidak menjawab. Adi beralih ke Rudi. "Kau yang membelinya, bukan? Kau yang membawa racun itu ke kebun, lalu meminta ibumu mencampurkannya. Bukankah begitu?" Rudi menggertakkan giginya, wajahnya pucat. Ia berusaha menahan diri, tapi tatapan ibunya yang penuh air mata membuat pertahanannya goyah. Ia memukul meja dengan tangan gemetar. "Ya, aku yang beli racunnya. Aku yang bilang ke ibu untuk melakukannya. Tapi semua ini demi menyelamatkan keluarga kami. Kalau tidak, rentenir itu akan merampas kebun, menghancurkan kami. Apa kalian pikir aku tega?" Suara Rudi menggema di ruangan. Ibu Sari menangis lebih keras, menutupi wajah dengan kedua tangan. Adi menutup matanya sebentar, lalu menghela napas panjang. Ia tahu, pengakuan itu akhirnya keluar. Dengan suara berat, Adi berkata, "Rudi, 25 nyawa bukan angka kecil. Mereka bukan sekadar pekerja. Mereka manusia, punya keluarga, punya mimpi. Kau membunuh mereka untuk menutup utang. Apa itu yang kau sebut menyelamatkan keluarga?" Rudi terdiam, bahunya turun, wajahnya kosong menatap meja. Ibu Sari masih tersedu-sedu, berulang kali berkata, maafkan saya." Penyidik mencatat semua kata yang keluar. Bagi hukum, itu adalah pengakuan penting. Bagi Adi, itu adalah momen pahit. Kebenaran akhirnya terbuka, tapi dengan harga yang begitu menyayat hati. Setelah konfrontasi itu, Ibu Sari dan Rudi dipindahkan ke sel terpisah. Di luar, berita tentang pengakuan mereka cepat menyebar. Desa yang sudah lama gelisah, kini tenggelam dalam keheningan mencekam. Sebagian warga marah, sebagian lain hanya bisa menggelengkan kepala tak percaya bahwa seorang ibu dan anak bisa tega merencanakan pembunuhan sebesar itu. Malamnya, Adi duduk sendiri di kantornya, menatap catatan terakhir di buku kecilnya. Ibu dan anak, satu tangan menuang racun, satu tangan merancang segalanya. Tragedi yang lahir dari utang, tekanan, dan ketakutan. 25 nyawa melayang. Kebenaran pahit akhirnya terungkap. Ia menutup buku itu perlahan, lalu memandang ke langit Batu Raja yang gelap. Hujan turun rintik,
membasahi jalanan sepi. Dalam hati, ia tahu perjalanan kasus ini masih panjang, pengadilan, tuntutan, dan jeritan keluarga korban. Tapi untuk malam itu, setidaknya satu hal sudah jelas. Dalang tragedi kebun karet bukan lagi bayangan samar, melainkan wajah nyata seorang anak dan ibunya. Hari-hari berikutnya, penyelidikan memasuki tahap yang lebih rinci. Setelah pengakuan di ruang interogasi, polisi harus menyusun gambaran lengkap tentang bagaimana racun mematikan itu bisa sampai ke meja makan para pekerja. Setiap detail penting, setiap potongan cerita harus dipastikan agar tidak ada celah ketika kasus ini dibawa ke pengadilan. Komisaris Adi memimpin rapat besar dengan timnya. Di atas meja terbentang peta kebun karet, daftar nama saksi, serta laporan transaksi keuangan. Kita sudah punya pengakuan lisan, kata Adi, tapi itu belum cukup. Kita harus tahu dengan jelas siapa membeli racun, dari siapa, kapan, bagaimana diselundupkan, dan bagaimana akhirnya dimasukkan ke nasi. Semua harus rapi. Penyelidikan dimulai dari jejak pembelian. Racun carbofuran tidak dijual bebas di pasaran karena sudah dilarang. Namun, laporan intelijen lokal menyebutkan bahwa di perbatasan Sumatera Selatan dan Jambi, ada jaringan pedagang gelap yang masih memperjualbelikannya. Polisi segera menelusuri catatan perjalanan Rudi. Dari rekaman kamera jalan tol dan bukti transaksi bahan bakar, terungkap bahwa 2 minggu sebelum tragedi, Rudi melakukan perjalanan singkat ke sebuah kota kecil di perbatasan. Salah satu saksi, seorang penjual pupuk di daerah itu, akhirnya mengakui bahwa ia melihat Rudi berbicara dengan seorang pria yang dikenal sebagai penyalur pestisida ilegal. Meski tidak mau banyak bicara karena takut, saksi itu cukup memberi petunjuk bahwa Rudi memang berada di tempat dan waktu yang sama dengan aktivitas perdagangan barang terlarang. Di ruang interogasi, ketika bukti-bukti itu ditunjukkan, Rudi akhirnya mengaku. Dengan suara berat, ia berkata, "Ya, saya yang membeli carbofuran itu. Saya pergi ke perbatasan, bertemu seorang pria. Saya bayar tunai. Saya tidak peduli bagaimana dia mendapatkannya. Yang saya tahu, racun itu bisa membuat pekerja mati cepat, tanpa jejak. Saya hanya ingin menyelesaikan masalah utang sebelum rentenir menghancurkan kami." Ibu Sari yang duduk di kursi sebelah menutup wajahnya, menangis. "Aku sudah bilang jangan, Rudi. Aku takut." Tapi dia terus memaksa. Dia bilang kalau pekerja masih menuntut gaji, rahasia utangku akan terbongkar dan kebun ini akan hilang. Adi menatap keduanya bergantian. Ia bisa merasakan kepahitan yang mereka alami, tapi ia juga tahu keputusan yang mereka ambil telah mengorbankan puluhan nyawa tak berdosa. Rekonstruksi rencana keji itu pun disusun. Malam sebelum tragedi, Rudi pulang diam-diam ke rumah ibunya di kebun. Mereka berbincang lama, hanya ditemani lampu minyak di ruang tengah. Ibu Sari gelisah, tangannya gemetar memegang cangkir teh. Sementara Rudi menatapnya dengan mata merah, penuh tekanan. "Ibu, ini satu-satunya cara," kata Rudi saat itu. "Kalau mereka mati, tidak ada lagi yang bisa menuntut gaji. Tidak ada yang bisa membongkar utang kita. Kita bisa jual sebagian tanah, lunasi rentenir, dan hidup tenang lagi. Rudi, mereka itu manusia, Nak. Mereka bekerja untuk kita," jawab Ibu Sari dengan suara serak. "Kalau kita tidak lakukan ini, kita yang akan hancur. Kebun disita, nama keluarga tercoreng, kita jadi bahan hinaan. Apa ibu mau itu terjadi?" desak Rudi. Tangisan pelan terdengar malam itu, tapi akhirnya Ibu Sari luluh. Dengan hati yang koyak, ia menerima botol kecil berisi cairan racun dari tangan anaknya. Hari kejadian pun tiba. Pagi itu, Rudi muncul sebentar di kebun, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ia melihat para pekerja sibuk menoreh batang karet, bercanda satu sama lain tanpa tahu maut sudah mengintai. Sekitar pukul 10, ketika Tuti, juru masak barak, pergi ke pasar, Rudi memberi isyarat singkat kepada ibunya. Dengan langkah berat, Ibu Sari masuk ke dapur. Tangannya gemetar memegang botol kecil itu. Ia membuka tutupnya, mencampurkan cairan ke dalam panci nasi yang sudah matang. Hatinya menjerit, tapi wajahnya kaku, seakan menolak menerima apa yang baru saja dilakukan. Beberapa menit kemudian, Rudi beranjak pergi, mengemudikan mobil menuju Palembang untuk menciptakan alibi.
Ia tahu, dalam beberapa jam, barak pekerja akan berubah menjadi neraka. Ketika rekonstruksi ini dipaparkan di ruang rapat polisi, semua orang terdiam. Atmosfer ruangan begitu berat. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa keputusan sesingkat itu, menuangkan cairan bening ke dalam nasi, bisa merenggut nyawa 25 orang sekaligus. Adi menutup berkasnya, menatap seluruh tim. Sekarang kita punya rangkaian lengkap. Rudi membeli racun, Ibu Sari yang mencampurkan, keduanya bekerja sama. Ini pembunuhan berencana. Tidak ada lagi celah untuk mengelak. Berita tentang hasil penyelidikan resmi segera tersebar ke seluruh desa. Warga menanggapi dengan campuran marah dan ngeri. Ada yang berteriak di depan kebun, menuntut keadilan. Ada pula yang hanya bisa terisak, memikirkan anak atau suami mereka yang kini tinggal nama. Desa yang dulu hidup damai, kini diselimuti bayangan gelap tragedi. Di dalam sel tahanan, Ibu Sari duduk termenung, wajahnya kosong. Ia memegang sapu tangan yang basah oleh air mata. Di sel lain, Rudi mondar-mandir tak tenang, matanya merah, suaranya serak. Aku hanya ingin menyelamatkan keluarga. Tapi kenapa semua jadi begini? Gumamnya berulang-ulang. Komisaris Adi, yang memantau dari ruang pengawas, menghela napas panjang. Baginya, kasus ini bukan sekadar menegakkan hukum. Ini adalah cermin betapa ketakutan, utang dan keputusasaan bisa mengubah manusia menjadi monster bagi sesamanya. Sebulan setelah tragedi kebun karet Batu Raja, suasana desa masih diliputi kabut duka. Rumah-rumah keluarga korban dihiasi foto hitam putih dengan pita kain hitam di sudutnya. Di setiap sudut kampung, masih sering terdengar tangisan tertahan para ibu yang kehilangan anak atau rengekan anak kecil yang tidak lagi punya ayah untuk dipeluk. Hidup mereka seakan berhenti di hari naas itu. Di rumah kayu sederhana di pinggir sungai, seorang perempuan muda bernama Rina duduk memeluk anak balitanya. Suaminya, Budi, adalah salah satu korban yang ditemukan di barak. Setiap malam, Rina menatap kosong ke arah pintu, seolah masih menunggu suaminya pulang membawa uang hasil kerja. Dia janji mau bangun rumah baru, tapi yang pulang hanya tubuh dingin dalam peti, katanya lirih kepada tetangganya. Cerita serupa terdengar di banyak rumah. Orang tua kehilangan anak, istri kehilangan suami, anak kehilangan ayah. 25 keluarga hancur bersamaan. Duka itu berubah menjadi amarah yang membara. Mereka tidak bisa menerima bahwa nyawa orang-orang yang mereka cintai diperlakukan seolah tidak ada artinya. Di sisi lain, pihak kepolisian dan kejaksaan bekerja keras, mempersiapkan berkas perkara untuk dibawa ke pengadilan. Bukti digital, hasil forensik, pengakuan tersangka, semua disusun rapi. Namun Adi tahu, kasus ini bukan perkara biasa. Tekanan publik begitu besar. Media nasional mulai menurunkan liputan panjang, menyebut kasus ini sebagai tragedi pembantaian pekerja karet. Wartawan dari Jakarta datang, menyorot kinerja aparat dan menuntut jawaban. Bagaimana mungkin sebuah keluarga yang dikenal baik bisa berubah menjadi pembunuh massal? Di balai desa, pertemuan darurat diadakan. Puluhan warga berkumpul, beberapa di antaranya keluarga korban yang menangis saat berbicara. Seorang bapak tua dengan suara bergetar berkata, "Anak saya mati hanya karena menuntut gaji yang menjadi haknya. Kami ingin keadilan. Kami tidak akan tenang sebelum hukum memberi hukuman seberat-beratnya." Teriakan setuju menggema dari kerumunan. Kepala desa yang duduk di depan mencoba menenangkan. Namun jelas terlihat ia pun menahan emosi. Komisaris Adi menghadiri pertemuan itu dengan seragam lengkap. Ia berdiri di hadapan warga, menatap satu persatu wajah penuh luka. "Saya tahu penderitaan kalian," katanya dengan suara berat. "Saya janji, kasus ini akan dibawa ke pengadilan. Tidak ada yang bisa lolos. Hukum akan bicara untuk 25 jiwa yang telah pergi." Warga menatapnya dengan mata penuh harap, tapi juga ragu. Mereka sudah terlalu sering mendengar janji. Namun sikap tegas Adi malam itu sedikit menenangkan amarah yang hampir meledak. Sementara itu, di ruang tahanan, Rudi tampak gelisah. Ia mondar-mandir, matanya merah karena kurang tidur. Setiap kali mendengar suara teriakan warga di luar kantor polisi, wajahnya memucat. "Mereka mau membunuhku," gumamnya. "Kalau mereka tahu aku di sini, habislah aku." Ibu Sari di sel lain lebih tenang, meski tubuhnya semakin ringkih. Ia sering duduk termenung, memegang tasbih kecil di tangannya, berdoa dengan suara lirih.
Kadang ia menangis, kadang hanya menatap kosong. Aku hanya ingin menolong anakku, tapi aku malah membunuh banyak anak orang lain. Bisiknya suatu malam kepada sipir. Hari demi hari berlalu. Persiapan persidangan makin matang. Jaksa penuntut umum memutuskan menjerat keduanya dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal. Hukuman mati untuk Rudi sebagai dalang, dan penjara seumur hidup untuk Ibu Sari sebagai pelaksana. Keputusan itu segera bocor ke media, membuat desa kembali gempar. Beberapa keluarga korban merasa lega mendengarnya, tapi sebagian lain masih menganggap itu belum cukup. Kalau bisa, keduanya dihukum mati, kata seorang ibu yang kehilangan 2 anak laki-lakinya sekaligus. Apa gunanya hidup kalau hati mereka begitu kejam? Di malam sunyi, Adi duduk sendirian di kantornya, menatap tumpukan berkas. Ia merasa berat di dada. Ia tahu tugasnya hanya memastikan hukum berjalan, tapi sebagai manusia, ia tak bisa menahan perasaan iba. Ia melihat di satu sisi 25 keluarga hancur, di sisi lain seorang ibu tua dan anaknya yang terjerumus karena keputusasaan. Tragedi ini bukan hanya soal hukum, tapi juga tentang rapuhnya manusia ketika tertekan oleh utang, malu, dan gengsi. Namun apapun alasannya, Adi yakin satu hal, tidak ada pembenaran untuk mengambil nyawa orang lain. Menjelang persidangan, suasana desa makin panas. Spanduk bertuliskan, "Kami tuntut keadilan," dipasang di jalan masuk desa. Setiap kali mobil polisi lewat, warga berkerumun, menatap dengan tatapan tajam. Wartawan mondar-mandir mencari berita, membuat kampung yang biasanya sunyi kini seakan menjadi panggung nasional. Hari itu, ketika rombongan polisi membawa Rudi dan Ibu Sari ke pengadilan negeri, jalanan dipenuhi massa. Teriakan marah terdengar. Sebagian warga menangis melihat wajah para tersangka. "Itu mereka pembunuh," suara seorang ibu menggema. Polisi harus membentuk barikade agar massa tidak menerobos. Di dalam mobil tahanan, Rudi menutup wajah dengan kedua tangan. Ibu Sari hanya menunduk. Air mata menetes membasahi baju lusuhnya. Mereka tahu, saat pintu pengadilan terbuka, seluruh rahasia keluarga mereka akan ditelanjangi di hadapan publik. Komisaris Adi berdiri di depan pintu gedung pengadilan, mengawasi jalannya pengawalan. Ia menarik napas panjang, merasakan beratnya udara penuh amarah dan duka. Hari ini perjalanan panjang menuju keadilan dimulai, gumamnya. Semoga kebenaran cukup kuat untuk menenangkan hati yang luka. Hari persidangan akhirnya tiba. Sejak pagi buta, halaman pengadilan negeri Batu Raja sudah dipenuhi ratusan orang. Warga desa, keluarga korban, aktivis, hingga jurnalis dari berbagai kota tumpah ruah di sana. Udara panas bulan Juli tidak menyurutkan semangat mereka. Semua ingin melihat langsung jalannya sidang kasus yang telah mengguncang hati seluruh Sumatera Selatan. Polisi berjaga ketat, membentuk barikade di pintu masuk. Ketika mobil tahanan berhenti di depan gedung, kerumunan mendesak maju. Teriakan bercampur tangis pecah. "Pembunuh, kalian ambil anak kami." Suara-suara itu menusuk telinga, membuat suasana semakin mencekam. Rudi turun lebih dulu. Wajahnya pucat, matanya menunduk, tangannya diborgol. Langkahnya dipaksa cepat oleh petugas. Ibu Sari menyusul, tubuhnya ringkih, rambutnya berantakan, dan air mata mengalir di pipi keriputnya. Tangisan beberapa ibu di kerumunan semakin keras saat melihat sosok perempuan tua itu. Bagi mereka, wajah itu kini bukan lagi lambang kebaikan, melainkan pengkhianatan terbesar. Di dalam ruang sidang, udara terasa berat. Ruangan penuh sesak, kursi pengunjung terisi hingga tak tersisa. Beberapa orang berdiri di belakang, menempel di dinding. Kamera wartawan berderet di sisi ruangan, lampu kilat sesekali menyala. Hakim ketua mengetuk palu 3 kali. Sidang perkara pembunuhan berencana terhadap 25 pekerja kebun karet dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Suaranya bergema, membuat ruangan yang riuh mendadak hening. Jaksa penuntut umum berdiri, memulai pembacaan dakwaan. Ia membacakan dengan suara lantang, setiap kata terdengar seperti palu yang menghantam dada para terdakwa. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022, di barak pekerja kebun karet milik keluarga terdakwa, sebanyak 25 pekerja meninggal dunia akibat racun carbofuran yang dicampurkan ke dalam makanan siang. Bahwa terdakwa Rudi telah membeli racun tersebut secara ilegal
dan terdakwa Sari telah dengan sadar memasukkannya ke dalam panci nasi. Bahwa perbuatan keduanya dilakukan dengan maksud menghilangkan nyawa, demi menutupi utang dan menolak membayar gaji pekerja. Setiap kali nama korban disebut, keluarga korban yang hadir menunduk. Sebagian menangis terisak. Ruangan bergemuruh oleh isak tangis. Hakim berkali-kali harus mengetuk palu untuk menenangkan suasana. Jaksa lalu menunjukkan barang bukti. Botol kecil berisi sisa racun, laporan forensik yang menyebut adanya karbofuran dalam lambung para korban, rekaman GPS yang membuktikan perjalanan Rudi ke perbatasan, serta salinan pesan singkat antara ibu dan anak itu. Ketika pesan ditampilkan di layar besar, ruang sidang bergemuruh. Pesan itu berbunyi singkat, "Ibu, lakukan saja. Setelah ini semua akan selesai. Jangan ragu." Beberapa orang berteriak marah. Seorang bapak sampai berdiri sambil menunjuk ke arah Rudi. Suaranya pecah oleh tangis. "Itu bukti. Anak saya mati karena pesan singkat itu." Polisi segera menenangkan dan memintanya duduk kembali. Rudi tetap menunduk. Wajahnya pucat pasi. Sementara Ibu Sari menutup wajah dengan tangan. Bahunya terguncang menahan tangis. Setelah jaksa selesai, giliran keluarga korban diberi kesempatan bersaksi. Seorang perempuan paruh baya bernama Bu Aminah maju ke depan. Suaranya bergetar, tangannya menggenggam foto putranya yang sudah tiada. "Anak saya datang ke kebun ini untuk mencari nafkah. Ia ingin membangun rumah untuk istri dan anaknya. Tapi yang pulang hanya jenazah. Kenapa kalian tega melakukan ini? Apa nyawa kami begitu murah?" Tangisnya pecah di depan hakim, membuat banyak orang di ruangan itu ikut terisak. Menyusul kemudian seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, ditemani pamannya. Ia adalah putra dari salah satu korban. Dengan suara lirih, ia berkata, "Ayah saya sering bilang, sabar sebentar lagi, nanti kita bisa sekolah lebih tinggi. Tapi sekarang, ayah saya tidak ada. Saya hanya ingin tanya, kenapa ayah saya harus mati karena nasi?" Suasana ruang sidang hening. Hakim bahkan menunduk sesaat, seolah menahan emosi. Di sisi terdakwa, Rudi terlihat gelisah. Untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, matanya berkaca-kaca. Ia berusaha keras menahan tangis, tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa tertekan. Ibu Sari tak kuasa lagi menahan diri. Ia menangis keras, memohon ampun pada keluarga korban. "Ampunilah aku salah, aku tak sanggup." Namun, keluarga korban hanya menatap dengan mata penuh luka. Tidak ada jawaban, hanya diam yang menusuk. Jaksa menutup pembacaan dakwaan dengan suara tegas. "Oleh karena itu, kami menuntut agar terdakwa Rudi dijatuhi hukuman mati dan terdakwa Sari dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Demi keadilan, demi hak hidup yang dirampas dari 25 orang yang tidak bersalah." Ruang sidang bergemuruh, ada yang bertepuk tangan, ada yang berteriak setuju, ada pula yang menangis. Polisi kembali bekerja keras, menjaga ketertiban. Hakim lalu menunda sidang untuk memberi kesempatan penasihat hukum terdakwa menyiapkan pembelaan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan dari pihak terdakwa. Palu diketuk 3 kali. Ketika sidang ditutup, warga masih berkerumun di luar gedung. Mereka menunggu, ingin melihat lagi wajah para terdakwa. Ketika Rudi dan Ibu Sari digiring ke mobil tahanan, teriakan kembali pecah. "Hukuman mati! Hukuman mati!" Di dalam mobil, Ibu Sari pingsan karena terlalu lelah menahan emosi. Rudi duduk kaku, menatap kosong ke depan. Tidak ada lagi ketegasan atau perlawanan dalam dirinya. Hanya ketakutan dan penyesalan yang bercampur jadi satu. Komisaris Adi, yang mengikuti sidang dari awal hingga akhir, berdiri di luar gedung, menatap langit sore yang mulai memerah. Ia tahu jalan menuju keadilan masih panjang. Tapi hari itu ia menyaksikan sesuatu yang penting. Suara rakyat yang bersatu, menuntut kebenaran. Seminggu setelah pembacaan dakwaan, ruang sidang kembali penuh sesak. Dari pagi, antrian panjang sudah terlihat di depan Pengadilan Negeri Batu Raja. Warga desa, keluarga korban, hingga aktivis dari luar daerah berdatangan. Semua ingin mendengar bagaimana pihak terdakwa akan membela diri. Di ruang sidang, Rudi tampak lebih tenang dibanding minggu lalu. Ia mengenakan kemeja putih kusut, rambut disisir rapi, namun wajahnya tetap pucat. Ibu Sari duduk di sampingnya. Tubuhnya terlihat semakin kurus, matanya sayu,
dan tangan terus menggenggam tasbih. Hakim membuka sidang dengan ketukan palu. Agenda hari ini adalah pembelaan dari pihak terdakwa. Silakan penasihat hukum menyampaikan pledoi. Penasihat hukum, seorang pria berusia 40 tahunan, berdiri dengan penuh percaya diri. Ia membuka map tebal di tangannya dan mulai berbicara dengan nada meyakinkan. Yang mulia, para hadirin dan keluarga korban yang kami hormati. Tidak ada yang menyangkal bahwa tragedi ini adalah peristiwa yang amat menyedihkan. 25 nyawa melayang dan luka yang ditinggalkan tidak akan pernah hilang. Namun izinkan saya menekankan bahwa terdakwa bukanlah monster. Mereka adalah manusia biasa yang terjebak dalam lilitan utang, tekanan ekonomi, dan rasa putus asa. Ruangan mulai riuh. Beberapa keluarga korban berteriak, "Nyawa anak kami bukan alasan." Hakim segera mengetuk palu, meminta ketertiban. Pengacara melanjutkan, "Rudy hanyalah seorang anak yang ingin menyelamatkan ibunya dari ancaman rentenir. Ia kehilangan akal sehat karena tekanan luar biasa. Sedangkan Ibu Sari, seorang perempuan tua yang tidak sepenuhnya mengerti betapa mematikan racun itu. Ia hanya mengikuti arahan anaknya. Apakah pantas seorang ibu berusia lanjut dihukum seumur hidup tanpa mempertimbangkan kondisi kejiwaannya yang labil saat itu?" Pernyataan itu membuat ruang sidang semakin panas. Seorang bapak korban berdiri dan berteriak, "Kalau mereka tertekan, kenapa harus anak kami yang mati? Kami juga hidup miskin, tapi tidak membunuh." Polisi segera menariknya kembali ke kursi. Tangisan terdengar di berbagai sudut ruangan. Hakim menatap tajam ke arah pengacara. "Silakan lanjutkan tanpa provokasi." Pengacara lalu membacakan beberapa dokumen, bukti utang, surat peringatan dari rentenir, bahkan kesaksian seorang tetangga yang melihat Rudy sering diancam oleh penagih utang. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan bertindak karena dendam pribadi terhadap para korban, melainkan karena kondisi psikologis yang runtuh, katanya. Namun jaksa langsung menyanggah, utang bukan alasan untuk merampas nyawa 25 orang. Banyak orang berutang, tapi tidak ada yang tega meracuni makan siang pekerja yang mencari nafkah. Perbuatan ini jelas pembunuhan berencana, bukan sekadar kehilangan kendali. Ketika giliran Rudy berbicara, ia berdiri dengan wajah keras. "Saya memang membeli racun itu, tapi saya tidak pernah bermaksud membunuh semua orang. Saya hanya ingin mereka takut dan pergi. Saya tidak tahan mereka terus menekan ibu saya soal upah. Saya kira dengan sedikit racun, mereka akan sakit dan berhenti bekerja. Saya tidak tahu mereka akan mati sebanyak itu." Kata-katanya membuat ruangan riuh. Jaksa segera memotong, "Itu kebohongan. Hasil forensik jelas menunjukkan dosis racun sangat tinggi, cukup untuk membunuh puluhan orang. Ini bukan ketidaksengajaan, ini perhitungan." Wajah Rudy memerah, suaranya meninggi. "Kalian tidak tahu bagaimana rasanya dikejar-kejar utang. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya melihat ibu sendiri diancam akan diusir dari rumah. Saya hanya ingin melindungi keluarga saya." Keributan makin menjadi. Hakim berkali-kali mengetuk palu, namun suasana sulit dikendalikan. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba suara lirih terdengar. Ibu Sari berdiri dengan tubuh gemetar. "Yang mulia, saya ingin bicara." Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. "Aku memang salah," katanya dengan suara parau. "Aku tahu apa yang aku lakukan tidak bisa dimaafkan. Aku yang menuangkan racun itu ke panci nasi. Aku tidak dipaksa. Aku hanya ingin menolong anakku. Aku buta. Aku tidak berpikir. Setiap malam aku mendengar suara ancaman. Aku takut kehilangan tanah. Aku takut anakku dibawa orang jahat. Aku pikir, kalau pekerja itu pergi, semua selesai. Tapi ternyata aku malah mengirim mereka ke kubur." Tangisnya pecah. Beberapa keluarga korban ikut menangis, meski hati mereka tetap penuh luka. Rudy menoleh kaget. "Ibu, jangan bilang begitu. Itu salahku, bukan salah ibu." Tapi suaranya tenggelam dalam keheningan ruangan. Hakim menatap Ibu Sari dengan tatapan penuh pertimbangan. "Apakah Anda menyadari konsekuensi dari pengakuan ini?" Ibu Sari mengangguk. Air matanya jatuh deras. "Saya tahu, saya siap menanggungnya. Tapi jangan hukum anak saya dengan kematian. Ia memang salah, tapi semua karena dia ingin melindungi saya. Kalau ada yang harus dihukum seberat-beratnya, biarlah saya."
Suasana ruang sidang kembali pecah. Ada yang menangis, ada yang marah. Jaksa mencatat setiap kata, sementara pengacara terdakwa tampak kehilangan kata-kata. Hakim akhirnya menunda sidang, menyatakan bahwa pengakuan Ibu Sari akan dipertimbangkan dalam putusan. Palu diketuk 3 kali, dan sidang ditutup. Di luar gedung, kerumunan sudah menunggu. Berita tentang pengakuan Ibu Sari menyebar cepat, membuat publik semakin terbelah. Ada yang bersimpati pada ibu tua itu, ada pula yang semakin benci karena merasa ia hanya ingin melindungi anaknya. Komisaris Adi, yang duduk di bangku pengunjung sejak awal, menghela napas panjang. Dalam hati ia bergumam, di balik setiap kejahatan, selalu ada wajah manusia lemah, rapuh, dan putus asa. Tapi hukum tetap harus berjalan, karena kalau tidak, siapa yang akan bicara untuk 25 jiwa yang sudah tiada? Hari persidangan terakhir tiba. Sejak subuh, halaman pengadilan negeri Batu Raja sudah sesak dipenuhi warga. Mobil-mobil polisi berjaga di setiap sudut, barikade dipasang, dan wartawan menunggu dengan kamera siap menyorot setiap detik penting. Hari itu semua orang tahu, sejarah akan dicatat, keputusan atas kasus pembunuhan massal yang paling mengguncang di Sumatera Selatan. Di ruang sidang, suasana begitu tegang. Tidak ada bisik-bisik, hanya suara kursi bergeser dan helaan napas berat. Hakim ketua duduk dengan wajah serius, didampingi 2 hakim anggota. Palu diketuk, membuka jalannya sidang. Sidang terakhir perkara pembunuhan berencana ini kami buka. Agenda hari ini adalah mendengarkan kesimpulan dari jaksa penuntut umum, penasihat hukum terdakwa, serta tanggapan singkat dari terdakwa. Setelah itu, majelis hakim akan bermusyawarah untuk putusan. Jaksa berdiri, suaranya tegas, menusuk ke setiap telinga. Yang mulia, fakta persidangan jelas menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa bukanlah sebuah kecelakaan. Racun carbofuran dibeli secara ilegal oleh Rudi, kemudian dituangkan ke dalam nasi oleh Sari dengan penuh kesadaran. Hasil forensik menyatakan dosis racun cukup untuk membunuh, bukan sekadar menakut-nakuti. Pesan singkat antara ibu dan anak membuktikan adanya perencanaan. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan hilangnya 25 nyawa. Utang bisa dicari jalan keluarnya, tapi hidup tidak bisa dikembalikan. Karena itu, kami tetap pada tuntutan. Hukuman mati untuk Rudi, penjara seumur hidup untuk Sari. Ruangan bergemuruh. Tangis keluarga korban pecah. Seorang ibu berbisik lirih sambil memeluk foto anaknya. Semoga keadilan benar-benar datang hari ini. Giliran penasihat hukum maju. Ia menarik napas panjang sebelum berbicara. Yang mulia, kami tidak membantah fakta-fakta tadi. Namun izinkan kami mengingatkan, hukum bukan hanya soal membalas, tapi juga soal memahami. Rudi bertindak karena tertekan, bukan karena dendam pribadi. Ia salah, ya, tapi ia masih muda, masih bisa diperbaiki. Hukuman mati hanya akan menambah penderitaan, bukan menyelesaikan masalah. Sedangkan Ibu Sari, seorang perempuan lanjut usia yang sepanjang hidupnya dikenal sebagai penolong tetangga. Ia memang salah besar, tapi penjara seumur hidup adalah siksaan yang terlalu berat untuk tubuhnya yang rapuh. Kami mohon keringanan hukuman, agar keadilan tidak hanya tajam ke bawah, tapi juga penuh welas asih. Beberapa pengunjung mencibir, ada yang berteriak marah. Hakim segera mengetuk palu untuk menenangkan suasana. Rudi kemudian diberi kesempatan bicara. Ia berdiri dengan wajah pucat, suaranya serak. Saya tahu saya salah, tapi saya bukan pembunuh. Saya hanya ingin melindungi ibu saya. Saya menyesal, sungguh. Setiap malam wajah mereka yang mati menghantui tidur saya. Kalau bisa saya kembalikan waktu, saya akan pilih menyerahkan tanah itu, biar kami kehilangan segalanya. Tapi sekarang sudah terlambat. Saya mohon, jangan hukum mati saya. Beri saya kesempatan menebus dengan hidup saya di penjara. Amenyo. Ibu Sari ikut berdiri, tubuhnya gemetar. Semua salah saya. Saya yang menuangkan racun itu. Anak saya hanya ingin menolong saya. Saya rela dihukum seberat-beratnya, tapi jangan bunuh anak saya. Ia satu-satunya yang saya punya. Tangisan kembali pecah di ruangan. Namun keluarga korban tetap menggeleng, tidak bisa menerima alasan itu. Bagi mereka, luka sudah terlalu dalam. Hakim ketua lalu berbicara, suaranya tenang tapi tegas. Majelis telah mendengar semua pihak.
Jaksa menuntut hukuman berat, penasihat hukum memohon keringanan. Terdakwa menyampaikan penyesalan. Sekarang, tugas majelis hakim adalah menimbang semua fakta, semua suara, semua bukti. Putusan akan dibacakan pada sidang berikutnya setelah musyawarah. Sidang ditunda. Palu diketuk 3 kali. Ruangan mendadak riuh. Ada yang menangis lega karena hampir tiba saatnya keadilan diumumkan. Ada yang masih berteriak marah, menuntut hukuman setimpal. Di luar gedung, langit mendung seakan ikut merasakan beratnya suasana. Wartawan segera berlari mengirim laporan. Warga berkerumun saling berdebat. Ada yang bilang hukuman mati pantas. Ada yang berkata seumur hidup sudah cukup. Di mobil tahanan, Rudi menunduk, wajahnya basah oleh keringat dingin. Apa mereka akan benar-benar membunuh Kubu? Bisiknya. Ibu Sari menggenggam tangannya erat. Ibu di sini. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Tapi ibu berdoa, semoga hakim diberi hati yang lembut. Rudi hanya menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar takut. Komisaris Adi yang berdiri di pelataran pengadilan menatap mobil tahanan itu pergi. Dalam hati ia bergumam, hukum akan berbicara. Tapi luka ini, siapa yang bisa sembuhkan? Tidak ada putusan yang mampu mengembalikan 25 nyawa itu. Langit sore semakin kelabu. Semua orang tahu, sidang berikutnya akan menjadi puncak hari ketika nasib Rudi dan Ibu Sari diputuskan dan sejarah kelam kebun karet Batu Raja mencapai akhirnya. Pagi itu, pengadilan negeri Batu Raja dijaga ketat. Polisi bersenjata lengkap berdiri di setiap sudut dan barisan mobil media memenuhi halaman. Semua tahu, hari ini adalah hari bersejarah. Pembacaan putusan akhir kasus tragedi kebun karet yang merenggut 25 nyawa. Ruang sidang penuh sesak. Wajah-wajah keluarga korban tampak tegang. Ada yang memeluk foto orang tercinta, ada pula yang menggenggam tangan satu sama lain sambil berdoa. Di bangku terdakwa, Rudi duduk dengan wajah pucat pasi, sementara Ibu Sari tampak lebih tenang, meski matanya sembab. Ketukan palu hakim menggema, membuat ruangan hening seketika. Sidang pembacaan putusan atas nama terdakwa Rudi dan Sari, kami buka. Hakim ketua mulai membaca kronologi kasus dengan suara mantap, menelusuri kembali perjalanan persidangan, dari penemuan 25 mayat, hasil forensik, bukti racun carbofuran, pesan singkat antara ibu dan anak, hingga pengakuan yang mencengangkan. Majelis menimbang, suara hakim terdengar jelas, bahwa perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa 25 orang yang tidak bersalah, bahwa perbuatan ini dilakukan dengan rencana matang, melalui pembelian racun, penyimpanan, dan pencampuran ke dalam makanan korban, bahwa tidak ada bukti sedikit pun yang menunjukkan perbuatan dilakukan dalam keadaan darurat yang dapat meringankan hukuman. Beberapa keluarga korban mulai menangis terisak. Suasana ruang sidang semakin tegang. Hakim melanjutkan, majelis juga menimbang bahwa alasan tekanan utang dan rasa takut tidak dapat dijadikan justifikasi untuk membunuh. Banyak orang mengalami kesulitan ekonomi, namun tidak mengambil jalan keji seperti yang dilakukan terdakwa. Perbuatan ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menciptakan trauma mendalam bagi masyarakat. Hakim berhenti sejenak, menatap langsung ke arah Rudi dan Ibu Sari. Majelis mempertimbangkan permohonan maaf dan penyesalan yang disampaikan. Namun penyesalan itu datang setelah nyawa melayang. Nyawa tidak dapat dikembalikan. Suara hakim kemudian naik satu tingkat. Dengan ini, majelis hakim memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Rudi bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana hukuman mati kepada terdakwa Rudi. 3. Menyatakan terdakwa Sari binti Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana. 4. Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa Sari. Seisi ruangan sontak gemuruh. Ada yang berteriak Allahu Akbar. Ada yang menangis lega, sementara yang lain hanya terdiam dengan wajah kosong. Rudi terkulai di kursinya. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Ia mencoba berdiri, namun kakinya lemas. Tidak, saya tidak mau mati, bisiknya lirih. Polisi segera menopangnya agar tidak jatuh. Ibu Sari menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Ampuni anakku ya Allah, ampuni dia.
Suaranya terdengar memecah hati. Di bangku keluarga korban, beberapa orang menangis bahagia karena merasa keadilan akhirnya ditegakkan. Namun ada juga yang tetap hampa, menyadari bahwa meski putusan seberat itu dijatuhkan, anak-anak mereka tidak akan pernah kembali. Hakim menutup sidang dengan suara berat. Putusan ini diambil demi tegaknya keadilan. Namun majelis hakim juga sadar, tidak ada vonis apapun yang bisa menghapus duka keluarga korban. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bahwa keserakahan dan keputusasaan hanya membawa kehancuran. Palu diketuk 3 kali, menandai berakhirnya sidang. Di luar gedung, wartawan segera berlari melaporkan putusan. Warga yang menunggu di halaman bereaksi beragam. Ada yang puas, ada yang terharu, ada pula yang masih diliputi marah. Rudi digiring ke mobil tahanan dengan wajah kosong, seperti kehilangan jiwa. Ibu Sari berjalan tertatih, terus menangis sambil berdoa lirih. Sorotan kamera mengikuti langkah mereka, sementara suara-suara dari massa terus terdengar. Ada yang mencaci, ada yang berdoa. Komisaris Adi berdiri jauh di belakang, mengamati semua. Ia menghela napas panjang. Keadilan ditegakkan, gumamnya. Tapi luka masyarakat ini, entah kapan bisa sembuh. Di rumah-rumah korban, berita putusan segera sampai. Seorang ibu tua duduk di teras rumah bambu, memegang foto anaknya sambil berbisik, "Nak, keadilan sudah datang. Semoga kau tenang di alam sana." Di sisi lain, seorang anak kecil bertanya polos kepada ibunya, "Bu, ayah sekarang sudah bisa pulang." Sang ibu hanya menitikkan air mata, tak sanggup menjawab. Putusan itu memang menjatuhkan hukuman berat, namun juga meninggalkan pertanyaan. Apakah benar keadilan sudah ditegakkan, atau hanya menambah satu babak baru dalam lingkaran penderitaan? Hari itu, sejarah tercatat. Sidang vonis tragedi Kebun Karet Batu Raja resmi berakhir. Tapi di hati banyak orang, cerita itu masih jauh dari selesai. Yang tertinggal hanyalah luka, tangisan, dan pertanyaan yang tidak akan pernah benar-benar menemukan jawaban.